إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد فيا معشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, lewat mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang telah dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang masih memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Wabil khusus Allah berikan kita nikmat waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang berkat nikmat-nikmat tersebut kita bisa duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, mudah-mudahan duduknya kita, ibadahnya kita pada siang hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya kita dari tempat ini mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah angkat derajat kita semua, Allah kabulkan hajat dan keinginan kita semua, dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan para pengikut-pengikutnya, yang insyaallah kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini dan seluruh orang-orang yang kita cintai seluruhnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya syafaat kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah duduknya kita di masjid yang penuh barakah ini, Allah perkenankan mata kita memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal dunia kita dijumpai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur kita ditemani dan diberi syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar kita di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mizan didampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya di surga, mudah-mudahan kita berada di dalam surga yang di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepekan lebih kita masuk di bulan suci Ramadan. Hampir sudah 9 hari kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial bagi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan suci Ramadan diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pula Allah bukakan pintu-pintu surganya, Allah tutup pintu-pintu nerakanya, Allah belenggu daripada setan-setannya, semua demi memuliakan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan ini dipenuhi dengan rahmatnya Allah. Di bulan ini pula dipenuhi dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di bulan ini pula banyak daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita hidup pada siang hari ini, masih memberikan kita sehat pada siang hari ini, sehingga kita masih bisa merasakan dari apa-apa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jikalau kita mau berpikir hadirnya kita di bulan suci Ramadan ini bukanlah karena besarnya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah karena banyaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bukanlah karena baiknya kita dalam bermasyarakat, bukan kalau baiknya kita dalam bersedekah, tapi hadirnya kita di bulan suci Ramadan ini bisa jadi karena Allah menginginkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena dosa kita yang banyak, Allah menginginkan kita hadir di bulan Ramadan ini demi menghapus daripada segala dosa-dosa kita. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jikalau pula kita mau berpikir dengan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, daripada sanak famili kita yang telah meninggal dunia dan dia tidak bisa masuk di bulan suci Ramadan ini, bukan berarti lantaran dosa mereka banyak, bukan berarti karena maksiat mereka banyak, tapi bisa jadi lantaran Allah menginginkan kebaikan di hati-hati mereka. Allah menginginkan rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berdirinya Al-Fajr selaku khatib pada siang hari ini mengingatkan kepada diri Al-Fajr sendiri khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk benar-benar berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, untuk benar-benar memuliakan bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu di bulan-bulan Ramadan yang akan datang kita bisa hadir lagi seperti bulan ini. Berapa banyak daripada sahabat-sahabat kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang pagi harinya mereka masih memikirkan untuk mereka berbuka di sore harinya, namun apa? Allah cabut nyawa mereka sebelum mereka berbuka. Berapa banyak dari sahabat-sahabat kita yang malam harinya mereka masih melaksanakan sahur bersama keluarganya, namun setelah terbitnya fajar justru mereka telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita semua masih bisa hidup ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jangankan untuk Ramadan yang akan datang, esok hari atau sore nanti, belum tentu Allah panjangkan usia kita. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, manfaatkanlah waktu kita di bulan suci Ramadan ini. Berikanlah yang terbaik untuk bulan suci Ramadan ini. Karena sepandai-pandainya manusia adalah mereka yang pandai memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dan limma adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka, sungguh rugi bagi orang-orang yang hidup di dalam bulan suci Ramadan, masih diberi kesempatan hadir di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sejelek-jeleknya manusia, sebanyak-banyaknya manusia yang dia bermaksiat di luar bulan suci Ramadan, namun ketika masuk di bulan suci Ramadan dia mengetahui bahwasanya ini adalah bulan yang mulia dan dia rubah hidupnya daripada bermaksiat untuk beribadah, daripada berbuat yang tidak baik untuk berbuat yang baik, maka niscaya seluruh dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sering kita dengar dan dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad. Di situ bahwasanya ada seorang pemuda yang hidupnya selalu bermaksiat, yang dia tidak melakukan ibadah kecuali yang dia inginkan. Salatnya jarang, puasanya tidak pernah, sedekahnya tidak ada, maksiat dia jalankan. Namun ketika masuk di bulan suci Ramadan, dia tahu bahwasanya ini bulan istimewa. Dia jadikan diri dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dia tinggalkan, salat dia laksanakan, puasa dia istimewakan, sehingga ketika dia hidup di bulan suci Ramadan, Allah wafatkan dia dengan husnul khatimah. Dan apa yang dia dapatkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Dalam mimpi Kiai Zain tersebut mengatakan bahwasanya orang tersebut mendapatkan kedudukan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan berkecil hati bagi kita yang suka bermaksiat, jangan putus asa bagi kita yang suka melakukan kezaliman, berbuat yang tidak baik di luar Ramadan. Maka pada saat ini waktunya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala maksiat yang sering kita lakukan, tinggalkan segala kezaliman yang sering kita lakukan, bersujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Niscaya bangkitnya kita di tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, begitu pula orang yang tidak menghargai bulan suci Ramadan, maka berhati-hatilah dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih getol melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, masih susah meninggalkan maksiat di bulan suci Ramadan, ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsah, rukhsahullahu azza wa jallahu lam yakbid anhu wa in sama dahra kullah." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang senantiasa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, walaupun satu hari dia tinggalkan dari puasanya di bulan suci Ramadan tanpa adanya uzur kepada Allah, niscaya puasa satu tahun penuh tidak akan pernah membalas daripada puasa yang dia tinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya, ayo bagi siapa yang masih berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan, bertobatlah kepada Allah, takutlah kepada ancaman Allah. Sesungguhnya jikalau engkau tetap bermaksiat dengan meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, dan pada saat itu engkau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau adalah orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan dikutip dalam kitab Futuhatul Aliyah buah karya Al-Habib Zain Ibrahim bin Samit, dan dikutip pula dalam kitab Qawaidul Mukhtarah buah karya Al-Habib Ali bin Hasan Bahrun, dikatakan oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Rasulullah Usamah, bahwasanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, tatkala aku tertidur, aku bermimpi, aku didatangi oleh seorang pemuda yang putih. Dia menggandengku, dia membawa aku ke suatu tempat, dan di sana ternyata aku lihat ada orang digantung-gantung di dalam neraka, yang tubuhnya menghadap ke bawah, daripada mukanya mengeluarkan darah, mukanya hancur di hadapan neraka tersebut. Maka aku bertanya kepada malaikat, "Man haula ya malaikah? Siapa mereka wahai malaikat?" Maka malaikat pun menjawab, "Haula alladhi yuftiruna qabla tahillahu shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa, yang tidak melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih di pekan pertama dari bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kita nafas, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita hidayah. Mari rubah semua daripada kehidupan jelek kita menjadi kehidupan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuhi hati-hati kita dengan hidayah, Allah penuhi hati-hati kita dengan inayah, Allah penuhi hati-hati kita untuk rasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami pada siang hari ini ya Allah berkumpul yang membawa rahmat-Mu ya Allah, berkumpul yang membawa ridha-Mu ya Allah, berkumpul yang membawa maghfirah-Mu ya Allah. Jadikanlah setiap orang yang berada di masjid ini, di halaman masjid ini, orang yang mendengarkan daripada suara ini ya Allah, adalah hamba-hamba-Mu yang bertobat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang kembali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami semua ya Allah, ampuni segala kesalahan kami semua ya Allah, ampuni segala maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah ahli maksiat, kami adalah ahli orang-orang yang bodoh dalam ilmu ya Allah. Kami orang-orang yang tidak pernah mengistimewakan dari bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, kami berjanji, ya hari Jumat yang istimewa
istimewa ini ya Allah. Jadikan hati-hati kami kembali kepadamu ya Allah. Jadikan hati-hati kami rindu bertobat kepadamu ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang buruk daripada ibadahnya ya Allah. Orang-orang yang buruk daripada akhlaknya ya Allah. Orang-orang yang buruk dalam keyakinannya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau bangkitkan kami dari masjid ini kecuali Engkau telah rubah segala akhlak kami ya Allah. Engkau rubah daripada ibadah kami ya Allah. Engkau rubah daripada amal soleh kami ya Allah. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan terbaik bagi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, di dalam penuh keberkahan ini, di masjid yang penuh barakah ini ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Berikan mereka kesehatan bagi yang hidup ya Allah. Berikan mereka kemudahan untuk taat kepadamu ya Allah. Berikan mereka kemudahan untuk menjalankan daripada sisa hidup mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni kesalahan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah daripada perkumpulan kami pada siang hari ini perkumpulan penuh maghfirah-Mu ya Allah. Jangan Engkau bangkitkan kami dari masjid ini kecuali Engkau telah maafkan kesalahan kami semua ya Allah. Engkau telah ampuni dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di akhir daripada Jumat ini ya Allah, di akhir daripada khutbah kali ini ya Allah, kami memohon meminta kepada-Mu ya Allah, jikalau Engkau berikan kami usia yang panjang ya Allah, jikalau Engkau masih percayakan kami hidup di muka bumi ini ya Allah, panjangkan usia kami dalam keadaan sehat ya Allah. Panjangkan usia kami dalam keadaan taat ya Allah. Panjangkan usia kami daripada menjauhi maksiat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, namun jikalau Engkau ingin menyabut nyawa kami, Engkau ingin mengambil daripada nyawa kami, Engkau ingin mengambil daripada roh kami ya Allah, kami mohon di Jumat yang penuh barakah ini ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepadamu, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن أحسن الكلام كلام الله مالك الأعلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقول يحتج المحتجون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.